fil mudarati fil mubadarati ilal khairat. Di sini bab membahas tentang bergegas untuk melakukan kebajikan. Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Fastabiqu galapano sira fil khairati ing dalem keapian. Bergegaslah kamu semua dalam melakukan kebaikan. Ini banyak orang yang memelesetkan ayat ini diartikan dengan lomba. Ngawur itu. Kalau lomba itu keroyokan dunia, keroyokan piala, berebut hadiah. Dalam syariat al-ithar di dunia mustahab. Abi ngopo? Saya tuh punya temen yang dapat ranking yang dapat piala gitu. Saat ini gitu, orangnya malah nggak sukses. Kadang-kadang kepandaianmu, kecerdasanmu, kehebatanmu di saat mondok itu menghalangi kesuksesanmu. Orang itu kalau cerdas kadang-kadang gara-gara cerdasnya ini lajunya kurang cepat. Menurut ini, akibatnya orang tidak mau menurut, curut ya ini. Menganalisir. Fastabiqul khairat, cepat-cepat bergegas melakukan kebajikan. Jangan ditunda-tunda. Saya punya uang sekian juta, langsung berangkat lagi ke Aceh. Dum, setiap rumah dapat 100 jutaan. Asli. Apa itu bantu orang sidik-sidik? Apa cukup? Jangan menuduh orang lain ya orang lain. Wa qala Allah Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, bergegaslah kamu semua ila maghfiratin, pada pengampunan. Orang itu kalau bisa, bagaimana caranya kita mendapatkan ampunan dari Allah? Tidak ada orang yang hidup di dunia ini memperbanyak amal salih kecuali innal hasanat yudhibun sayyi'at. Perbuatan-perbuatan baik kita ini loh akan mengikis habis dosa-dosa kita. Masih kamu ngising kotorannya biar bersih gimana? Soi air. Hilang kan? Bagaimana jika ada orang yang sehari semalam mereka sholat 5 kali? Bagaimana apabila ada seseorang yang 1 hari 1 malam mandi 5 kali? Di waktu baginda Rasul tanya kepada sahabat, beliau sahabat-sahabat mengatakan bersih ya Rasul. Rasulullah mengatakan perumpamaan orang yang sholat sehari semalam seperti orang yang mandi sehari semalam 5 kali. Bersih. Jadi kalau ada orang kok nyampe sholat istiqomah sholatnya, menurut saya pribadi tidak punya dosa. Berhubung mereka tidak punya dosa, hormati, muliakan siapapun mereka, walau kana habiban wa ba'alawi. Walaupun mereka habib atau ba'alawi, hormati, muliakan, orang saat di framing. Kadang-kadang kita ini Habib PKI, Habib Yahudi. Jangan ngomong gitu. Agama Islam ya Jumatan, ya wiridan. Kamu kok ngomong ngono. Itu Ustaz Musa itu aidit itu lah. Itu kan beliau. Lah masalah kuwi nang mbah-mbahmu dhisik lah wong gitu budal. Nek cakae mbah mak lampir. Ya aku banyak ngene iki paling mbahku ya mini pelet. Begini sing ketake kaya kusuk-kusuk paling bae yo Nyi Roro Kidul. Kamu itu rasa gaya. Jadi gitu. Apa itu selama mereka Islam dihormati, dimuliakan gitu.
Ustaz apa? Ustaz ini anu ya? Anu apa? Ustaz, elah Ustaz terus. Mirabbikum, pengampunan dari Allah. Karena kalau kita mencari pengampunan dari manusia, rata-rata manusia itu ada titik-titiknya. Makanya wajahnya banyak jerawatnya toh. Lah ya itu, kakak titik-titik manusia itu. Mencari pengampunan itu dari Allah, mencari ridho itu Allah, jangan mencari ridho manusia. Manusia itu ridho apabila ada keuntungannya. Kalau tidak ada keuntungannya, maka mereka tidak mau mengampuninya. Rata-rata itu kebanyakan nya itu loh, manusia itu. Makanya kamu nggak usah cari ridhonya manusia, ujung-ujungnya cari keuntungan dia. Wajannatin, orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah, secara otomatis mereka diberi surga oleh Allah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan surga dari Allah, lahumul busra fil hayati dunya wal akhirah. Ada kebahagiaan yang dahsyat yang dititipkan oleh Allah dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Yang benar Ustaz, benar. Kakiku saya kok nggak ada surganya Ustaz. Kamu ini diberi kebahagiaan, seneng, enak, nyaman. Nah, orang-orang itu kalau penghuni surga itu seneng. Kenapa kamu ngaji orang seneng? Seneng nggak? Seneng gitu loh. Paham Gus? Sama Allah itu yang seneng. Yang seneng. Wa ida tuliyat alaihim ayatu ida dzukirallahu. Gimana? Apabila asmane Allah disebut, para pecinta itu langsung tergila-gila. Wajilat qulubuhum, hati mereka ini tuh nyampe getar itu. Kira-kira apa coba? Mendengar nama kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Getar itu. Begitu juga dia akan mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah. Getar itu. Paham? Kamu itu yang hati pembohong. Aku yakin kalau kamu ini cintanya sama Allah luar biasa itu. Dengar suara adzan Allahu Akbar itu, getar itu. Tapi nak potongannya nggak patut cinta sama Allah seperti itu. Jadi sama Allah itu seneng banget. Seneng banget. Perutnya lapar, membaca Allah satu kali saja langsung kenyang. Langsung kenyang. Langsung Ustaz. Tidak ada yang mampu bisa merasakan seperti itu kecuali mereka-mereka yang sudah totalitas ke Allah. Kamu itu manganmu masih nafsu dan syahwat. Coba manganmu tidak nafsu dan syahwat. Dulu itu ada seorang ulama. Beliau kalau makan itu kalau diperintah sama Allah, kalau nggak diperintah Allah nggak makan dia. Berhari-hari dia nggak makan, berbulan-bulan dia nggak makan. Saking laparnya, ada makanan di jalan, lalu diambilnya. Belum sempat dimakan, dia menemukan tulisan. Sesungguhnya makanan itu diberikan kepada orang-orang yang kekuatannya harus lewat makan. Diberikan kepada orang-orang yang lemah, lemah keimanannya. Jadi imannya jadi kuat itu dengan cara makan. Ya kowe matamu nak warnet ngono iki dunya damai ya. Kiamate kaya suwe gitu. Tapi nak ngeleh gitu. Hewane kaya meh kiamat kubur. Ardu was-samawati wal ardh. Surga itu luasnya itu melebihi 7 langit dan 7 bumi. Nyampe orang kalau memang benar-benar penghuni surga, melihat orang ini seperti penghuni surga semua. Tidak ada satupun penghuni neraka. Senang.
melihat temannya senang, melihat musuhnya senang, karena mereka meyakini bahwa semua yang ada di muka bumi ini min ahli jannah. Senang semua itu, senang semua. Yang senang sama dia, dia senang karena mereka menyanjungnya. Yang benci sama dia juga senang karena di balik kebencian mereka yang gerakkan adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kamu dicubit sama kekasihmu. Kamu punya pacar ganteng banget, dermawan banget, semua keinginanmu dicukupin semua. Kamu pengen beli, pengen mobil diberi, pengen rumah mewah diberi semua. Kemudian kekasihmu mencubit kamu. Cubit, seneng gak? Jangankan dicubit, kamu dijoroki kejegur pecahan ini, seneng. Padahal jatuhnya ini sekali cuma jatuh kakinya saja, ngono kuwi menceburkan diri semua. Saking senengnya. Paham? Lalu ada orang kedatangan kekasihnya di hari ulang tahunnya, tidak memberitahu. Lalu bawa kue gitu, lalu kuenya itu toh bukan ditiup tapi langsung dipegang pakai tangannya, lalu dilaburkan ke wajahnya. Ini bukan marah, guyu cekiki ada. Pada akhirnya toh dua sejoli ini kelomprot kue semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila cinta sayang kepada seorang hamba, maka didatangkan musibah, bencana, kesemrautan hidup, didatangkan penyakit-penyakit, didatangkan sengkuni dalam hidupnya, didatangkan orang-orang yang benci kepadanya, sehingga mereka itu menghadapi hal-hal semacam itu ahlan wa sahlan bi syi'ari salihin. Paham? Kamu lagi diparani nyamuk, bingung. Wa'iddat lil muttaqin. Surga itu diberikan kepada orang-orang yang ahli takwa. Di dalam kalbunya, Masya Allah, berkunang-kunang keindahan yang dahsyat yang tidak dimiliki oleh orang-orang penghuni neraka. Hatinya tentram, pikirannya damai, kehidupannya semuanya cukup. Setiap omongannya terijabah, setiap langkah-langkahnya penuh dengan makna. Kebohongannya dibenarkan oleh Allah. Bohong itu lo benar, percaya nggak? Bohong itu lo benar. Saya tadi kan bertamu, datengin walimah, si cantik tak bohongin. Yang ada tamu yang jam 2 ini ya, ada tamu saya. Apa kata si cantik? Oh gitu, ya yes, nggak apa-apa, tak pulang. Apa yang terjadi? Ada tamu. Juga tadi ada tamu. Bang, tamu sih, bener terjadi. Kenapa bener terjadi? Ya ancen omahku akeh tamu. Bang, siapa orang-orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Mereka yang gemar sedekah fis sarra di saat mereka kaya, wa dharra dan di saat mereka fakir. Kamu itu pengen sedekah, nunggu nanti kalau kaya, pengen sedekah, nunggu kalau punya uang banyak. Kapan kamu kayanya? Wong kamu itu ayahmu fakir, kakekmu fakir, kakek aneh fakir, terus kakek aneh fakir semua. Gimana tuh kamu? Kamu pengen sedekah, nunggu nanti kalau kaya. Kapan kamu kaya? Hentam? Sedekah mulai sekarang kamu itu. Kamu sama saya saja bu akhile. Innalillah, ngalake Qarun, ngalake Fir'aun, Fir'aun saja dermawan. Kowe iki sapa kowe? Kowe iki niru sapa? Paham? Kamu sama saya saja berakile mentok. Coba sekali-kali kalau kamu dapat kiriman snack, coba bagi hasil sama saya coba. Ustaz, ini ada satu cuel untuk Ustaz. Coba. Kamu itu. Romansyamu. Dikira kalau kamu memberi satu cuel sama saya terus saya nggak seneng. Wah, aku untuk saya seneng kupol, paham? Gitu caranya yang bermanfaat, oke?
Kalau kamu nggak dermawan sama saya, nah terus yang dermawan sama saya siapa? Mayit-mayit. Ya ada. Dermawan. Caiku ber bisa resa 30.000 kapok caiku. Sama iku jenenge? Sapi, paham? Sapi ra. Kamu itu. Baik, sobat, ora tahu anu bagi hasil sama saya. Latihan mah, Maman. Alah, kamu itu. Ustaz, apa? Kiriman saya untuk bayar utang kurang. Itu yang jadikan kamu minal fuqara wal masakin. Asli itu. Dengerin ini, oi, dengerin. Kenapa orang bersusah suruh bayar? Latihan dermawan sama kiai gitu. Sampai sama saya aja bakhil pola. Malah kemarin ada yang pengen membatalkan. Ustaz batal satu Ustaz, uangnya pengen ditarik. Iya. Bakhil. Kowe iki wis nyoto tenan. Lah ana biduan ngibing ning gone apa? Ning gone panggung hanya model pantat gitu. Pantatnya cuma diputar-putar ngene. Saja yang dermawan saja banyak. Kamu itu, saya konser berkali-kali dari subuh, nyampe mentok jam 12. Orang ono sing wani nyawer aku. Berarti ini kiai karo bokonge biduan gitu. Lebih mahal bokonge biduan. Saya enggak? Kiai karo kambing berharga mana? Oke, ngomong menit berharga kiai. Kambing umur 2 tahun itu loh. Berharga kambing. Jangankan kambing, sama pantatnya biduan aja. Masya Allah, percaya nggak? Nggak nih kamu itu. Alladzina yanquduna alladzina yunfiquna bis-sarra' wad-dharra' wal kadhimina al-ghaidh. Ciri-ciri orang-orang penghuni surga, 1 dermawan, nomor 2 wal kadhiminal ghaidh, enggak pernah marah. Kamu itu enggak pernah marah. Kamu pengen tahu penghuni neraka? Dia telah dibakar oleh Allah hatinya, sering marah. Kamu itu latihan itu, latihan. Semua yang terjadi di dunia ini minallah, dari Allah, betul? Ngapain kamu marah-marah? Udah dari Allah, udah. Lihat terus dari siapa? Kalau itu dari temanku. Temanmu yang menggerakkan Allah. Kalau temanmu yang menggerakkan Allah, kenapa kamu nggak ikhlas, nggak ridho? Kenapa? Jangan marah, bang. Orang marah itu mari cepat tua, bang. Aku jatuh itu umurnya baru 30 tahun, ubannya udah banyak ya. Jangan marah. Ngarin ini. Kenapa kok gitu? Sebab orang itu kalau marah mengeluarkan tenaga banyak itu. Makanya kalau ada orang marah, ngangkat meja wabit itu diangkat itu. Lemari bobote 1 ton diangkat itu. Kenapa kok nyampe kuat? Orang itu kalau marah tenaganya keluar semua. Beda loh kalau orang bahagia. Wis ndang kowe guyu cekikian coba. Kowe guyu cekikian kalau ngangkat meja nak kuat. Orang itu kalau bahagia itu nggak kuat ngangkat. Kenapa? Karena bahagia. Wis ndang kowe cicit-cicit kancamu. Guyu cekikian coba ngangkat watu nak kuat. Nggak kuat. Itu bukti bahwasanya orang itu kalau bahagia menjadikan dirinya awet muda. Diam, rahasia ini, rahasia. Umur saya sama Mbak Kastafi itu yang asli sama. Yang asli sama itu. Lahir tahun berapa Mbak? 79. Sama kan? Sama. Makanya Mbak Kastafi awet muda kan? Satu dermawan, nomor 2 wal kadhiminal ghaidh, tidak pernah marah, wal afina 'anil nas. Nomor 3 adalah jiwanya memaafkan kepada orang-orang yang bersalah. Kamu itu
manusia menus kakean dosa, manusia. Bahasa Jawanya manungso, menus kakean dosa. Jadi manusia ini letaknya salah, makhluk khotok manusia. Kalau manusia ini adalah tempat salah dan lupa, maafin. Beratnya seberapa coba? Dimaafkan. Didolimi, disakiti, dimaafin. Diutangi nggak bayar, dimaafkan. Kamu itu semakin hidup seseorang penuh dengan tantangan, pahala berlimpah. Hidup orang tantangan ini. Hidup itu penuh dengan tantangan. Paham? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi bersabda, "Badiru bil a'mal." Badiru bil a'mal, bergegaslah melakukan amal. Pengen baca Quran secepatnya. Ojo ngenteni nanti kalau di kamar, dari sini menuju ke kamar sudah mulai baca Quran, surat Fatihah. Surat Fatihah kata, "Qul a'udzu binnas, qul binnas satam, qul a'udzu bil falaq." Ora kok meneng ae. Kamu. Alhamdulillah. Tidak ada orang yang baca Quran kecuali setiap satu huruf dilipatkan pahalanya oleh Allah 10 kali lipatan. Al-mu'abbad bitilawati, orang yang baca Quran walaupun dia nggak paham maknanya, walaupun dia nggak paham artinya, walaupun dia tidak fasih cara melafadzkannya, berpahala. Dilipatkan oleh Allah 10 kali lipatan. Kalau bisa apa itu bergegas melakukan amal, kenapa nanti-nanti? Entah. Kalau bisa sekali ilmu kamu sudah cukup, umur sudah cukup, nikah cukup sesuai. Lanjut, tua ini, umurmu berapa tuh? 28 aja, 28 nih. Umurmu berapa? Mbak, umur kamu berapa? 27. Dan kawin ini loh. Ambil satu-satu. Ulang ambil satu. Nanti kalau kamu mau ngambil santri salah satu, tak hadiahi mas kawin 10 juta plus modal 50 juta. Enak kan? Enak. Modal berapa? Untungnya banyak. Diskonnya 50% ditambah 25%. Nanti omongin cowok lu mesti dikeroyokan lu. Sabar. Bila kau nak ini. Badiru bil amal. Fitanan. Kaqita'il lail al-mudlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinah bi'aradin minad dunya. Orang itu kalau bisa bergegas melakukan amal salih, akan terjadi sebuah fitnah. Engkau akan menemukan sebuah fitnah seperti orang yang melewati malam. Bermalam siang, bersiang malam. Akan terjadi orang yang di pagi hari dalam keadaan mukmin, lalu di sore hari mereka kafir. Di sore hari mereka mukmin, di pagi hari mereka kafir. Kenapa bisa seperti itu? Sebab agama mereka hanya terletak pada harta benda. Agama mereka hanya terletak pada dunia. Akan terjadi seperti itu. Makanya beramal baik itu secepatnya. Jangan pernah menunda-nunda. Mentah. Jangan menunda-nunda. Gitu. Lebih-lebih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadilah kamu menjadi orang yang paling disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau perlu, kamu menjadi sosok seorang lelaki yang semua orang bangga denganmu. Paham? Di saat engkau nikah, banyak perempuan yang kepingin mendapatkan lamaran darimu.
Ngene iki Cak Putri ora ono sing beda karo kowe blas. Cak Putri ngerti kowe lewat ngono to. Do maca takjid innalillah. Lah gimana? Bentukmu dapat orang ganteng. Ngaji yo cangkek. Jamaah yo kerinan. Keri luwung ana sing ra jamaah. Akibatnya ngene gitu orang bangga blas. Dengar ini, paham? Akan ada sebuah fitnah di pagi hari dalam keadaan mukmin, di sore hari sudah kafir ya. Kenapa bisa seperti itu? Narok kiai sugih ngono terus takut tuh. Seakan-akan oh iki yo kiai tenan iki sugih, bareng kiai ini fakir ora di enggak dikubris. Sekarang ini udah mulai. Dan rata-rata orang itu pikiran duit kan. Kenapa saya sering ketabunan ini? Tamu-tamu semua orang guru kiai-kiai. Pikiran duit. Ngari nih Pak. Alhamdulillah. Makanya mulai sekarang berlatih jangan pegang uang. Berlatih kekurangan, berlatih lapar, berlatih nggak bisa jajan. Jadi nanti kalau kamu ditakdir sama Allah punya suami yang seperti saya sehingga kakak kita duit, nggak bingung. Saya kan nggak pernah nggak duit. Karena terus kamu suaminya seperti saya rapat di duit fakir sisan, terus gimana juga? Makanya latihan. Walaupun 1 bulan cuma 3 kali. Ini perintahkan di Nabi loh. Kanjeng Nabi dulu itu nasihatin sahabat 1 bulan itu minimal itu puasa sunnah itu 3 kali. 3 kali. Kalau 3 berarti 1 tahun seperti puasa, pahalanya seperti puasa dahar, seperti puasa selamanya. Kenapa kok gitu? Sebab 3 hari kali 10 berapa? Berapa? 30. Tidak ada orang yang puasa sehari kecuali puasamu nak terpaksa Ramadan. Kamu, dengar ini. Kalau bisa lagi tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu setiap hari Senin sama Kamis itu puasa. So, kamu itu, ya Rasulullah. Apa manfaat kamu itu maulid Nabi? Ya Rasulullah. Akhlakmu, kelakuanmu gak seperti Rasulullah. Rasulullah itu setiap hari Senin puasa, Kamis puasa. Sampai sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Apa kata? Naikkan dilaporkan ke Allah. Saya senang banget kalau di hari di mana amalku dilaporkan ke Allah, sedangkan aku dalam keadaan puasa. Kamu, Ustaz, apa? Saya itu yang artinya pengen puasa, Ustaz. Terus setelah dulu lemes Ustaz. Ya lemes, ada. Yang lemes yang asli tidak kamu. Yang lemes yang asli nafsu dan sahabat. Sing lemes itu nafsu sahabat itu. Organ tubuhmu itu nggak lemes. Nah, lalu saya sing nafsu sahabat itu rawono, tak saya puasa. Kenapa saya puasa? Cekin gak geleges karo wedoan. Gak geleges karo lanangan, Bang. Bang. Dulu bang sabu, humu le seneng karo lanang. Paham? Supaya gimana Ustaz? Supaya ngajinya semangat terus. Ini carane mangan. Dengarin ini. Kenapa kok Rasulullah ngomong seperti itu? Sebab Rasulullah ngerti, mungkin besok itu akhirnya ini ra kuat kuwi. Bareng wongnya wis tua, orangnya sudah tua, mengeluh dia. Ya Allah, rekoso aku ya. Kenapa dulu saya nggak minta keringanan Rasulullah puasa 1